Pemirsa, lembaga peradilan tanah air kembali tercoreng dengan putusan bebas terdakwa kasus dugaan pembunuhan yang merupakan anak dari politisi PKB, Gregorius Ronald Tanur. Ini benar-benar kurang ajar lah, sudah kelewat. Ini memang benar-benar kurang ajar, sudah kelewatan. Publik marah, wajar publik marah. Kalau kamu mau bebas ini minimal sama aku lintas balik. Nggak biaka, bapak juga orang bodoh. Orang bodoh tukang kerja di sawah tani ya. Udah nggak masuk di akal. Kenapa bisa divonis bebas? Jangankan untuk ngasih santunan atau gimana, minta maaf pun juga belum pernah. Semenjak kejadian ini, waktu hampir setahun yang lalu, Bapak pernah diundang untuk diinterview nggak? Nggak. Ini baru first time dibawa. Pertama kali ya? Biasanya Kiki yang selalu ada ya? Biasanya berdua. Berdua Kalau ya? nggak aku doang. Pak, itu kan keputusan kemarin keluar tuh Pak. Iya. Saya turut berduka cita sebelumnya ya Pak ya. Amin. Dan kalau saya nggak salah, selepas kematian Dini, berapa bulan kemudian ibunya meninggal dunia juga ya? Iya. Karena kepikiran juga. Ya. Kalau masalah itu bukan kepikiran ya. Jadi udah hampir 3 tahun ya punya penyakit kanker serviks. Oh dia ada kanker Iya. juga. Tambah shock juga. Lagi-lagi lama shock lagi ya, melihat itu kejadian yang pembunuhan itu Iya. dengan si Rona itu. Shock kan? Iya. Nah Bapak waktu di pengadilan kemarin ada hadir nggak? Pas putusan? Enggak. Bapak nggak hadir, Enggak. Bapak cuma disampaikan. Iya, cuma disampaikan. Oke, pas Bapak tahu dan dengar bahwa tersangka tidak bersalah posisinya ya, dibebaskan ya? Benar ya? Dibebaskan. Bapak kaget nggak? Kaget deh. Pas waktu itu lagi 100 harinya ada kabar sama Pak Limas ngontek sama anak saya nih, Iya, Atka. pengacara. Katanya divonis bebas katanya. Kan Bapak kaget. Iya. Kaget dan gitu nggak masuk di akal gitu. Kan keputusannya udah jelas kan sama ketua hakim juga ya. Tapi ini kenapa jadi bisa dibebaskan gitu. Oke. Bapak juga orang bodoh ya, orang bodoh itu jadi gimana bodoh, tapi udah nggak masuk akal gitu. Apalagi orang-orang pintar ya. Cuma kecewa pasti. Ya kecewa, menyesal gitu. Vika ya? Ya. Adiknya? Adiknya, adik kandung. Adik kandung. Kamu ikut persidangan nggak? Aku nggak ada sih, nggak ada yang ikut persidangan. Paling yang online itu cuman ibu doang waktu sakit. Ibu doang. Sama aku berdua. Oh iya, sama Kiki. Kiki sepupu. Sepupu. Nah, kamu tahu nggak kalau kakak ada hubungan sama yang namanya Ronald? Kalau hubungan sama Ronald tahu dari sosial media. Cuman yang nggak taunya tuh dia anak siapa. Itu saya nggak tahu. Baru tahunya belakangan. Iya, baru tahunya waktu dia udah meninggal. Ya waktu kemarin Teh Kiki ke Surabaya itu kan. Iya, Kiki cerita kan ya. Oke, nah sepengetahuan kamu hanya sebatas itu aja. Berarti dia ada hubungan sama Ronald gitu. Iya. Oke, pacaran. Cuman saya juga nggak tahu itu namanya Ronald atau siapa, intinya pacarnya gitu. Pacarnya. Pacarnya, oh dia punya pacar gitu. Soalnya kan emang pernah ada niat mau pulang kan sama dia gitu. Katanya mau pulang ke Sukabumi nih gitu. Terus pacarnya ya saya cuma tahu pacarnya aja gitu. Nggak tahu dia kerjanya apa, anaknya siapa, nggak tahu. Berarti nggak pernah ketemu? Nggak pernah ketemu. Oke. Nah, kalau mengenai kejadian yang viral kemarin itu, kamu baru tahu dari sosial media akhirnya? Itu langsung dapat kabar kan ke keluarga. Oh, dapat kabar dulu? Iya, kabar dulu gitu. Belum lihat video? Belum. Oke. Jadi video-video itu tuh waktu Teh Kiki yang ke Surabaya sama ibu. Oke. Nah itu kan dikirimin kan sama Teh Kiki kayak foto yang di basement. Oh ini, terus kayak foto di kamar jenazah. Ternyata yang ada lebam-lebamnya itu gitu. Cuman itu belum naik kan ke media. Iya. Kayak, dari situ kayak waktu masih janggal gitu, masih janggal. Nah dari situ waktu sekitar maghrib barulah itu naik gitu. Beritanya. Viral. Dari situ langsung lah, oh ternyata dia anak anggota gitu. Oke. Itu baru tahu di situ sih. Baru tahu situ. Nah, pas kamu lihat itu kan saudaramu ya? Iya. Di video itu ya. Bagaimana perasaanmu kau lihat itu? Aku nangis ya, jujur aku nangis, sedih. Yang bikin aku nangis tuh karena
kita tuh berharap bisa ketemu lagi kan, bisa ngumpul gitu. Tapi ternyata malah ketemu dengan keadaan dia sudah menjadi jenazah. Dan itu pun bukan meninggal yang secara wajar gitu loh. Dibunuh orang loh gitu. Kamu melihat penyiksaan itu di video itu kamu lihat ya? Oke, sekarang saya ke Kiki dulu. Kiki kan sepupunya nih. Iya. Nah, waktu saya wawancara Dimas itu Kiki nggak ada. Iya. Banyak sebenarnya yang saya mau tanya ke kamu karena kamu nih yang paling deket sama almarhumah. Iya. Betul kan? Jadi kamu tahu nih semuanya. Hubungannya mereka seperti apa tahu? Kalau hubungan sih nggak terlalu tahu ya. Iya. Cuman waktu awal-awal dia deket, kan dia bikin story nih di WhatsApp. Aku pasti komen kayak, siapa nih pacar baru kah gitu. Cuman dia balasnya kayak, enggak ini aku lagi deket aja, belum pacaran. Oke. Cuman seterusnya aku udah sering lihat dia posting berdua gitu. Dan aku pun cuman tahu panggilannya Onal. Onal. Gak tahu nama lengkap, gak tahu apa, cuman aku tahu Onal aja gitu. Oke. Karena dia sering bikin story dan kayak, lagi kemana? Lagi jalan suka sama Onal gitu. Oke, kamu nggak ya biasa sama cewek ada nanya-nanya kayak kenal di mana, ketemunya di sih. mana? Enggak. Nggak ada hal yang ganjil menurut kamu saat itu. Kalau buat pacarnya sih nggak ada ya, normal-normal aja, aman-aman aja. Oke. Ya aku pun kalau curhat paling ya gitu, ngobrolin keluarga, nanyain dia pulang, kayak jangan lupain anak kamu, kayak gitu. Oke. Ayo pulang, ayo temuin, kayak gitu-gitu aja. Oke. Begitu ada kejadian itu, kamu taunya dari mana? Nenekku datang ke rumah. Nenek. Iya, kan kita beda rumah, Heeh. ya kan? Nah nenekku Nenek mamahnya, itu ibu aku. aku kan nenek panggilnya. Panggilnya Oh, nenek. ibumu Iya, ibu aku. yang sudah Iya, berpulang. yang udah meninggal itu. Oke, oke. Kan kita sepupuan nih, Mm-mm. jadi itu masih nenek lah manggilnya gitu. Dia ke rumah, itu posisinya aku masih tidur. Terus dia bangunin, aku bangun, aku tanya. Terus udah nangis-nangis nih, gedor-gedor pintu nih. Udah nangis-nangis, terus aku tanya kenapa. Terus dia bilang, Dini meninggal. Meninggal kenapa? Sakit. Dia bilang gitu. Dia taunya sakit. Iya, taunya sakit. Sakit sama siapa? Gak tahu, sama pacarnya, gak tahu sama siapa. Pokoknya gak jelas. Pokoknya dikabarinnya cuman meninggal, terus sekarang kita harus ke Surabaya. Oke. Nah, karena aku tahu almarhum ini lagi deket sama Onal, Iya. langsung aku kontak ke Instagramnya. Instagramnya siapa? Onal. Oke, kamu Gitu. kontak. Iya, karena kan masih ada tag-tag gitu lah, suka nge-tag kan, Iya. lagi sama Onal gitu. Terus aku tahu, ya udah aku chat lah di IG, minta nomor WhatsApp-nya. Oke. Aku bilang aku sepupunya dan aku yang bakal pergi ke Surabaya. Jadi aku kontak dia gitu untuk nanya posisi saudaraku di mana dan kenapa. Oke. Itu posisinya aku masih linglung bangun tidur. Semua pasti mesti bingung kan ya? Iya, masih bingung. Jadi aku nggak mikir kemana-mana. Aku cuma telepon dia. Aku tanya, ini aku sepupunya dan aku yang bakal pergi ke sana. Saudaraku kenapa? Oke. Gitu. Dia jawab tapi. Udah kamu ini ngobrol aja sama polisi. Oh, dia hanya ngasih Iya, informasi gitu. lalu dia kasihin teleponnya ke polisi. Ini kamu ngobrol aja sama polisi. Di situ aku juga agak bingung, tapi ya udahlah. Aku kesampingkan nih semua kebingungan aku dan aku cuma nanya ke polisi, Pak, saudaraku kenapa? Oke. Saudara kamu meninggal sakit. Dia bilangnya lambung. Dan aku tahu memang saudaraku ini punya penyakit lambung. Karena kan kita sering chat-chatan gitu kan, kita sering ngobrol dan aku tahu memang dia punya penyakit lambung. Oh oke lah. Tunggu, maaf. Polisi langsung ngomong begitu? Iya, itu polisi yang bilang. Tidak ada kata diduga atau apa? Enggak. Dia pokoknya bilangnya kayak, oh iya ini udah ada di rumah sakit, kamu tinggal bawa aja. Cepet-cepet ke sini, ini tinggal dibawa. Begitu aja? Begitu aja. Gitu aja. Gitu aja. Dan aku tuh nggak punya pikiran apapun ya, nggak punya pikiran apapun. Di situ aku cuman bilang ke nenekku, oke, yaudah siap-siap, nenek pulang, aku di sini siap-siap, nanti kita pergi Surabaya. ke Surabaya. Berangkatlah. Berangkatlah. Sampailah Iya. rumah sakit. Nggak ke rumah sakit dulu. Kemana? Jadi di perjalanan ini, nih aku udah dapet kabar dari sahabatnya saudaraku ini yang ada di Surabaya. Dari almarhumah Iya, Dini? dari almarhumah. Nah, Oke. aku dapet kabar, dia kirimin aku foto yang sepupu aku ini udah tergeletak dan ada lebam-lebam di badan. Dia kirimin foto. Iya, aku lagi di jalan. Foto dia dapat dari mana itu sahabatnya? Jadi dia dapet dari mungkin mereka punya grup gitu, Uh-uh. grup yang biasalah mungkin teman-teman semuanya teman-teman Iya. dikirimin ke grup itu dan dia kasih screenshotannya dan kirim ke aku. Aku lihat, oh iya, emang ini aku lihat ada lebam-lebam. Terus aku cuma ngelamun dulu, aku di bus. Posisi itu aku di bus dan aku ngelamun kayak Mikir. gimana caranya aku bilang ke nenekku, karena nenekku lagi sakit. Aku nih bawa orang sakit. Mamanya ya, Iya, mamanya Dini ya? Iya, mamanya Dini. Ini lagi sakit dan
Aku kontak dulu nih ke kakak-kakaknya, ke adik-adiknya. Aku bilang, ini ada indikasi kayaknya meninggalnya bukan karena sakit, karena ini ada foto lebam-lebam. Aku bilang lah ke nenekku, Nek, aku mau kasih lihat foto tapi jangan kaget ya dan harus kuat. Aku bilang gitu. Terus aku kasih lihat nih, terus nenekku bilang, oh iya, ya udah, nenek mau gimana ini kita? Mau kita ambil aja bawa pulang atau kita mau ngelapor? Terus aku juga tanya nih sama Alpika, sama kakak-kakaknya yang lain. Ini mau gimana? Mau kita laporin atau mau kita bawa pulang aja? Oh, berarti ada ngobrol sama Iya, Cika. ngobrol dulu. Karena kan aku di situ sebagai, aku kan cuma nganter ya. Soalnya aku kan bukan keluarga inti, jadi aku juga harus tetap punya tanya ke keluarga gitu. Iya, benar. Karena aku kan cuma nganter aja gitu posisinya di situ. Sedangkan nenekku sendiri ya lagi sakit Benar. gitu. Ya udah, terus kata mereka, ya udah lapor aja. Oke, akhirnya si sahabatnya almarhum ini bilang, aku ini ada kenalan pengacara, dikenalinlah dengan Pak Dimas. Pak Dimas yang saya Iya, interview hampir setahun yang lalu. Interview Iya. itu, Iya, aku iya. dikenalin. Karena di situ kan nggak mungkin aku bisa berpikir panjang lebar ya. Aku cuman ngambil ya udah, yang penting ini aku Bismillah jalan terbaik gitu. Aku cuman mau yang terbaik, ya udah ketemulah dengan Mas Dimas gitu. Jadi aku dijemput di bandara. Oke. Jadi langsung dijemput, habis dijemput kita nggak langsung ke rumah sakit, tapi kita bikin laporan. Dengan kenapa aku nggak pergi langsung ke rumah sakit? Karena aku udah lihat foto, gitu. Dari foto aja aku udah lihat saudaraku tergeletak begitu saja, gitu kan? Kenapa? Kalau aku lihat fotonya di rumah sakit, mungkin aku bakal, oh dia meninggalnya mungkin di rumah sakit. Tapi kan ini aku melihat foto dia yang udah tergeletak gitu. Jadi aku langsung pergi ke Polres saat itu ditemenin sama Pak Dimas dan bikin laporan. Oke, bikinlah laporan nih. Iya, bikin laporan. Setelah itu, Selesai bikin laporan, aku cepet-cepet ke rumah sakit untuk minta autopsi. Karena kalau nggak autopsi kan kita nggak tahu Iya, meninggalnya benar. kenapa. Penyebab. Sedangkan saat itu juga si sahabatnya ini, aku udah lupa-lupa inget ya, udah ngirimin ada di berita online bahwa meninggalnya karena lambung. Oh, itu udah keburu keluar duluan. Udah. Jadi selama aku di dalam perjalanan ke Surabaya ini udah ada di media online kalau ada berita ya udah meninggal karena lambung. Tidak karena ada hal yang lain. Tidak ada karena hal lain Oke. kayak gitu. Jadi kamu ke rumah sakit. Iya, aku ke rumah sakit. Sama ibu ya? Iya, bersama Ibunya ibu. Vika nggak ikut nih ya? enggak. Oke. Jadi yang di Surabaya itu cuma berdua, aku sama ibu aja. Rumah sakit nih? Ya, ke rumah Lihat nih. sakit. Nah, kebetulan sih memang udah nggak bisa dilihat karena katanya udah jalan nih otopsinya. Gitu. Tunggu. Otopsi ini kan diminta dari kalian. Ya udah minta. Tapi pas Ibarat- aku ke situ tuh kayak udah proses, maksudnya mungkin Iya, udah proses gitu. udah proses. Kita nungguin sampai jam 4 pagi. Oke. Di situ. Keluar hasil. Belum. Oke. Tapi karena aku capek, aku pergi dulu ke kosan sahabatnya almarhum ini. Oke, istirahat. Istirahat, ikut nginep pagi-pagi baru kita balik lagi ke rumah sakit. Baru keluar hasil. Iya. Hasilnya? Aku ketemulah dengan dokter untuk memastikan diri aku bahwa apakah benar ini saudaraku meninggal karena penyakit lambung. Jadi pertama kali aku datang, dokternya mana ya? Aku mau ketemu dokter. Ya udah, aku nungguin dokter, ketemu. Hal pertama aku tanya adalah, "Dok, apakah benar saudaraku meninggal karena lambung?" Karena lambung. Dokternya bilang, dia memang punya penyakit lambung, Memang punya penyakit tapi lambung. bukan meninggal karena lambung. Bukan meninggal karena lambung. Iya, cuman nanti pernyataan saya bisa berubah ketika hasil otopsi semua keluar. Tapi ini harus nunggu 2 minggu. Oh, biar lebih jelas. Iya, Untuk biar- sementara ini asumsi dia dulu. Betul. Oke. Nah, terus kan aku udah lihat kondisi saudaraku kan. Terus aku tanya, "Dok, kenapa kepalanya berdarah?" Karena kan ada bekas luka sayat kan. Kenapa berdarah gitu? Terus dokternya bilang, "Oh iya, karena di kepala ini ada kayak benturan. Makanya saya buka, takutnya ada pecah pembuluh darah di kepala." Oke. Seperti itu. Oke. Nah, terus aku tanya lagi, terus jadi penyebabnya apa? Bisa jadi sih karena pecah pembuluh darah di perut. Karena pas saya sayat, ada darah keluar, kata dokternya. Oke. Gitu. Oke, ini Oke. kata dokter. Udah sampai situ aja, aku udah tenang. Tenangnya kenapa? Karena aku tahu bahwa, ternyata memang saudaraku bukan karena lambung Oke. meninggalnya. Pertanyaannya, dalam
saat itu kamu sudah melihat video yang viral belum? Belum. Oke. Aku cuma lihat foto dulu nih. Oke. Aku masih lihat foto, baru lihat foto aja. Oke. Nah, udah selesai nih, kan Ya. udah selesai beres-beres. Yaudah aku langsung pulang aja karena almarhum juga kasihan kalau lama-lama. Ya. Aku ngejar cepet-cepet pulang ke Sukabumi. Aku sempat bilang nih ke Pak Dimas, Mas, tolong banget jangan sampai media dulu tahu. Aku sampai gitu, Mas. Jangan sampai media tahu. Karena aku pengen sampai rumah dengan tenang, aku pengen pemakaman dulu dengan tenang gitu. Jangan sampai Tapi dikejar-kejar media, wartawan. gitu. Sedangkan kan ya media nggak bisa ditahan. Betul, betul. Aku keluar dari rumah sakit mungkin 20 menit. Teman-teman aku tuh udah ngirimin kayak di WhatsApp gitu kayak, ini berita, Udah naik. ini udah naik. Terus aku bilang, aku baru jalan, baru istirahat di mobil, tapi ini beritanya udah langsung naik, udah langsung viral. Aku nggak berani buka handphone. Selama di perjalanan ya aku cuma berdoa, semoga aku selamat, bawa almarhum sampai rumah. Aku cuma balesin keluargaku aja, kayak misalkan udah sampai mana, udah di mana, kayak gitu-gitu aja. Oke. Udah Jadi sampai rumah nih, sampai rumah udah. bersama jenazah. Iya, Lihat jenazah kondisinya. Iya. Karena mau dimandiin segala macam kan. iya, tapi udah dimandiin sih. Oh, Jadi, di rumah sakit. Di rumah sakit udah dimandiin, jadi datang cuman dibuka untuk anaknya lihat, kakak-kakaknya lihat, Tika lihat. gitu. Oke. Lihat. Bagaimana you lihat itu? Asumsimu atau yang kamu lihat kondisinya begitu? Aku nggak lihat semuanya, soalnya kan nggak dibuka semua kan, cuman kepalanya aja. Ya emang ada memar-memarnya gitu. Memar-memar. Bukan memar karena otopsi? Bukan. Yang di kepala, Oh, yang di kepala itu? iya kan di sayap, Oh. kan ada bengkak. Cuman kalau yang memar-memar di badan itu bukan karena otopsi. Bukan. Oke. Jadi kamu lihat kondisi you punya kakak itu, you pikir meninggalnya wajar nggak? Enggak lah. Cuman kan awalnya aku cuman percaya karena si Ronald ini sempat ngabarin kakak aku dulu sebelum Kiki nge-DM dia di Instagram, dia sempat ngabarin sekitar jam 5:30 atau jam 5 subuh lah ya. Oh, ngabarin ke kamu? Jadi kita kakak punya cerita yang aku. berbeda. Iya gitu. Jadi ada cerita-cerita masing-masing nih gitu. Oke, coba. Jadi sebelum ngasih tahu ke Kiki itu dia sempat nge-DM ke kakak aku yang satu lagi itu. Oh, ada kakak yang satu Ada lagi. yang di atas aku, masih Ada. adiknya almarhum. Ngedem apa dia? Dia katanya bilang kakak kamu udah nggak ada gitu lah, udah meninggal karena serangan jantung. Si Ronaldnya sendiri yang bilang. Ada buktinya itu tulisan itu? Kakakmu masih simpan? nggak? Masih ada deh kayaknya. Serangan jantung. Iya, dia bilang serangan jantung. Oke. Nah, terus waktu Teh Kiki ke Surabaya, kata polisinya lambung. Kan makin Bingung. janggal ya. Bingung. Jadi kita cuman jadi kita cuman ngandelin dari hasil otopsi aja, Oke. hasil visum gitu. Oke, you mencurigai nih jadinya pas Iya. lihat kondisinya kan. Bapak ada waktu pas mandiin mau ini jenazah pas sudah sampai di rumah. Ada, Bapak Kira lihat. sama nangis. Aku ada videonya sih sebenarnya, tapi di handphone yang Cuma satu lagi. dilihat mukanya aja gitu lah. Iya. Soalnya udah ditutupin sama kain kapan Kapan? semuanya. Bapak lihat ini anak Bapak ya kan. Jadi cuman lihat mukanya doang gitu, Mas. Dibuka Bapak lihat atasnya muka doang. aja gitu. Bapak lihat kondisinya. Enggak. Ya, kepalanya Mas. Iya lihat. Bapak ada kecurigaan atau memang lagi sedih aja saat itu? Ya mungkin kecurigaan ada gitu. Soalnya kelihatannya itu pas gitu kayak ada yang benda-benda tumpul lah. Oke. Mungkin di kepalanya juga ada memar gitu. Oke, Bapak lihat itu. Iya. Hancur nggak perasaan lihat anak sendiri begini? Bukan anjir lagi nih. Bapak Gimana perasaan Udah nggak bapaknya? usah ditanya ya. Iya. Saat itu Bapak kepikirannya apa? Ini harus ada keadilan atau Bapak ikhlas? Ya dulunya ikhlas. Ikhlas apa? Emang kalau pemerintahan mungkin dia kena hukum ya. Tapi emang hati Bapak maafin misal dulunya gitu. Waktu dapat kabar sakit ya, nggak apa-apa lah kalau sakit. Terima aja dengan hati yang ikhlas. Tapi mendapat kabar lagi, ini dibunuh. Hati itu berkecamuk lah. Ya diadili aja lah. Dihukum seberat-beratnya gitu. Pas dapat kabar Iya. itu, makin ada marah juga Iya, ya. marah juga. Oke, jadi semuanya diserahkan ke mereka, diurus aja lah. Urus aja gitu. Oke. Nah, kapan video yang viral itu akhirnya kalian lihat? Kalau aku sih setelah selesai pemakaman baru aku buka, Gara-gara apa? aku lihat ya kan memang udah rame Kirim. banget kan, ya. Ada yang kirim? Saudaraku juga kirim kan pada nanya, ini saudara kamu,
ini kenapa, ini kenapa, ini kenapa, pada nanya gitu. Kaget nggak kamu ada video itu? Kaget. Oke, kamu lihat nih. Iya, DM Instagram aku juga penuh. Vika juga lihat ya? Lihat. Bapak lihat nggak? Bapak tahu itu anak bapak? Soalnya dari kecil dulu suka sama bapak. Tapi pas dia pergi itu belum ketemu lagi. Cuma di video callan ya. Anak seumur 6 bulan lah. Sampai 12 tahun. Baru di 5 tahun ke sana ada kontekan gitu. Pas lihat di video call. Iya. Bapak mau pulang Iya. katanya. Iya. Pas kayak merasa enak gitu ya. Ada kabar gitu ya. Iya. Anak bapak mau pulang. Iya. Pas begitu ada kabar lagi katanya sakit, meninggal. Iya. Itu kan di video yang beredar yang dipukul itu di mobil sempat kayak dilindas itu. Bapak lihat itu? Lihat, Bapak tahu itu anak bapak? tahu. Emosi? Emosi, emang emosi lah. Emosi, tapi kalau dipikir emang ya itu udah kehendak ya, udah takdir. Tapi kelihatannya itu kan dibunuh ya, disengaja gitu lah. Ya kayak disengaja. Ya, disengaja gitu. Dia itu apa? Nggak punya hati apa? Ya, Nggak hati nurani. hati nurani lah. Gitu. Iya, iya. Apalagi sekarang udah mendengarnya bebas ya. Iya. Lebih sakitnya hati bapaknya. Iya. Kayak nggak masuk di akal Nggak gitu. masuk di akal. Bapak juga orang bodoh. Orang bodoh tukang apa kerja di sawah tani ya. Udah nggak masuk di akal. Apalagi pejabat-pejabat yang punya apa pendidikan tinggi. Apalagi itu. Iya, iya. Bapak juga udah kaget gitu. Iya. Kenapa bisa divonis bebas? Sedangkan bukti-bukti jelas. Bukti-bukti dan kadang-kadang itu kan udah sama apa jaksa kan udah di 12 tahun. Minimal Vonisnya. ya mungkin ada keringanan atau gimana ya Ini nggak ada keringanan, nggak ada. bebas gitu ya. Jangankan keluarganya juga jangankan untuk ngasih santunan atau gimana, minta maaf pun juga belum pernah. Oh. Walaupun di TV, apalagi ke rumah belum ada. Dari bawahannya atau gimana ya. Perwakilannya juga nggak apa-apa, apalagi keluarganya. Iya, Vika, Belum pernah, nggak nggak ada satupun dari pihak Iya, keluarganya mungkin, Rona atau apa. Mungkin kalau ada niat santunan ada ya yang waktu itu pernah viral juga kan. Cuman kan itu dalam tanda kutip karena dia bilang harus tanpa sepengetahuan pengacara. Berarti ada apa-apa dong. Kalau dia emang niat mau ngasih santunan, ya udah ini buat anaknya almarhum, aku kasih sekian terus minta maaf lah gitu dia secara langsung pribadi. Iya. Keluarganya lah gitu, nggak ada embel-embel orang lain. Niat baik lah. Iya, niat baik gitu. Tapi ini nggak ada sama sekali, malah dia bilang ini ada santunan dengan uang yang nominalnya besar, tapi jangan bilang-bilang pengacara gitu bilangnya. Yang kamu tangkap itu apa tuh? Ya begitulah. Oke. Ada. Kamu pas lihat video hancur pasti kan perasaan Pasti. lihat ini. Kamu tahu ini saudaramu kan ya? Iya. Saya aja bukan saudara, lihat, saya geram sekali lihatnya. Yang paling bikin hati aku hancur tuh anaknya sih. Karena ngelihat anaknya. Anaknya? Ya, soalnya anaknya itu Anaknya? anak almarhum. Oh iya, Iya. ada anaknya. Iya. Anaknya almarhum. Umur berapa? Sekarang mau 13 tahun. 13 tahun. Kenapa anaknya? Anaknya kan emang nggak pernah ketemu sama ibunya ya. Ibunya. Nggak pernah ketemu sama almarhum Dini ini. Anaknya tuh bener-bener nggak pernah ketemu gitu. Karena emang sempat ditinggal waktu bayi kan. Dia tinggal yang ngerantaunya itu. Dia Buat jadi cari uang ya, Iya. katanya saya dengar ya. ya, jadi dia tinggal sama aku, kakakku sama bapak ibu gitu. Jadi terus pas ngedengar kabar kayak gini, kita kan niatnya pengen ngumpul lagi gitu. Terus pengen anaknya kalau udah gede ada yang ngurus juga gitu, bisa balik ke mamahnya gitu. Terus makanya pas dengar kayak gini sakit hati banget. Apalagi sekarang ibu saya udah meninggal kan 3 bulan yang lalu gitu. Itu ibu yang ngurus dia kan anak almarhum, makanya kayak sampai sekarang sakit banget kalau misalkan apalagi ngelihat dia bebas gitu. Kayak sekarang misalkan tinggal bapak aja sekarang di rumah, makanya itu anak sekarang di pondok pesantren. Oh, dimasukin pesantren. Iya, karena dia pengen di pesantren aja katanya gitu. Soalnya dia ngerasa di rumah juga udah gak ada siapa-siapa, karena kan aku sama kakakku juga udah pada nikah semuanya. Anak itu tahu dari mana ibunya kemudian sudah meninggal?
kalian yang nyampein akhirnya atau gimana? Karena emang kan kita waktu dapat kabar langsung bareng-bareng kan. Jadi Iya. oh ini kayak gini-gini. Jadi dia juga tahu. Oh dia tahu. Dia Umur tahu. berapa? 13 tadi ya? 13. Oh jadi dia ngikutin, nanya dong dia. Ibu kenapa gitu-gitu? Dia meskipun masih kecil tapi dia udah paham. Udah paham. Udah paham, dia kayak oh meninggal karena dijahatin sama orang gitu. Oh dia udah tahu. Dia sempat bilang ya namanya anak kecil gitu ya. Dia sempat bilang ya udah sinilah aku bunuh lagi gitu. Yang ngebunuhnya dia bilang gitu. Sempat SMP bilang kayak kelas gitu. 1 Anak sekarang. kecil lah ya? Iya anak kecil lah. Baru Dia bilang SMP gitu. kelas 1. SMP kelas 1 ya. Terus kamu ngelihat, maksudnya kan ada yang nyampein langsung nggak? Siapa sih nama anaknya? Desta. Desta. Oh, Desta namanya. Iya. Bagus namanya. Nah, ibu ini sudah nggak ada, gitu-gitu. Ada tuh kayak gitu. Jadi waktu tahu kabar meninggalnya almarhum itu kan kakakku kan beda rumah sama aku kan. Waktu itu aku belum nikah kan, masih tinggal sama bapak sama ibu. Jadi aku dapat telepon dari kakakku yang satu, Kak Elsa. Dia bilang, Pi ini si Dini meninggal. Bilang gitu. Dini mana? Dini si Dini meninggal. Hah meninggal kenapa? Ini si pacarnya ngabarin serangan jantung. Nah dari situ kan aku langsung bilang ke bapak, dari situ bapak sama ibu kan bener-bener kejar kan langsung. Oh gimana, pokoknya gimana pun caranya jenazahnya harus pulang gitu. Apapun caranya gitu. Jadi kan otomatis si anaknya juga waktu mau berangkat sekolah dengar kan, tahu. Jadi kayak Bibi gimana tuh gimana gitu. Oh dia tahu itu ibunya? Tahu, dia tahu kan sering video call. Walaupun belum pernah ketemu? Belum pernah ketemu, jadi dia cuma ketemu lewat video call. Oh video call aja. Iya, video Iya. call. Ketemu Mau ketemu fisik di- tidak pernah? Tidak pernah. Pas mau ketemu langsung itu ternyata meninggal gitu. Astagfirullah. Oke. Pulang kan ibunya tuh ke rumah tuh. Anaknya ada? Ada, bahkan di video, ada di videonya dia benar-benar dia yang ngejemput jenazahnya kan rumah aku kan di gang kan. Jadi waktu turunan dari ambulans itu dia nyusul ke depan gang yang lumayan jauh. Dia nyusul mau ketemu mamahnya gitu untuk pertama kali dan terakhir gitu. Ini anaknya sedih banget ya mas. Jadi pas aku datang, aku kan duduk di depan sama supir kan. Aku berdua, aku nggak tidur gitu ya, nemenin supir aja selama perjalanan. Jadi pas aku sampai, anaknya udah di depan ambulans, stay sambil nangis, mama aku gitu. Terus kayak aku yang ngeliatnya tuh kayak udah sedih banget ngeliat nggak tidur. Aku nyampe jam 4 subuh. Itu anaknya nggak tidur, terus aku cuma nanya, ini kenapa Desta nggak tidur? Nggak, aku nungguin mama. Terus dia emang bener-bener nungguin dikeluarin, nungguin sampai rumah tuh dia temenin. Dia jemput mamanya, dia temenin. Sampai di situ, kan aku bilang kalau mau lihat, buka aja gak apa-apa. Makanya itu dibuka karena kan anaknya belum pernah lihat mamahnya kayak apa kan. Iya Makanya langsung dibuka. kan. Jadi selama ini cuma video call aja. Iya, makanya dibuka. Gua nggak kuat Anaknya lagi tuh ngebayangin. abis dibuka tuh kayak cuman ngaji aja mas. Depan almarhum ngaji. Sebelum dikuburin gitu. Yaudah anaknya cuma ngaji, kayak nangis. Dia nyampe rumah nangis Iya, kejar. sekarang kan kita biasa cuma lihat ibu video Iya, call, ibu lagi merantau cari makan buat kita. Pulang-pulang yang kita lihat ibu dengan kondisi langsung tapi udah jadi jasad. Itu kan hancur. Iya. Hancur banget. Terus dia ada cerita nggak si anak ini gimana perasaannya? Ini sebelum gitu? dia masuk pesantren ya. Karena kan sempat nyari sekolahnya sama aku juga tuh. Mau cobain lihat sekolah yang ini gak gitu. Nah, pulang abis lihat sekolah, aku tanya, kenapa pengen pesantren gitu kan? Kenapa nggak di sini di rumah aja gitu? Terus dia bilang kayak, enggak ah, biar aku pinter ngaji, biar aku bisa doain mama. Orang-orang di rumah punya mama, bisa ngobrol. Aku di sini udah gak ada. Kadang-kadang aku pengen peluk mama, tapi kan udah gak bisa sekarang mah. Jadi aku pengen bisa ngaji, biar aku bisa kirim doa buat mama aku. Bapaknya juga kan nggak ada. Itu yang bikin Ya, aku sedih bapaknya banget. udah meninggal atau berpisah sih? Entahlah, nggak tahu di mana bapaknya. Intinya berpisah sama Iya, ibunya itu ya. Jadi dia tuh ibaratnya cuma punya tinggal ibu ini aja ini. Jadi terbilang yatim piatu sih. Jadi Kalau- yatim piatu iya. ya. Ya, sekarang neneknya aja udah nggak ada gitu. Iya. Iya. Dan sekarang dia mondok lah. Mondok. Iya. Oke. Nah, ini kan udah rame nih akhirnya video CCTV keluar segala macam. Berarti lanjut nih ke kepolisian. Barang bukti diserahkan masuk semuanya kan pasti Iya, kan ya. pasti. Nah, dari pihak kepolisian ada reaksi positif nggak tentang hal ini semuanya? Waktu aku pelapor, positif sih. Positif. Oh, ini Aku barang bukti nih. Iya, maksudnya aku juga
dibantuin lah ya, maksudnya kayak oh iya mau lapor yuk ke sini gitu. Iya, Saya iya. baik lah, diterima dengan baik Bagus gitu. lah. Istilahnya kan harus BAP juga kan. Iya. Ya dia tanya dengan gimana kronologinya seperti apa. Oh iya bener ini kamu gini. Oh iya bener kayak gitu. Naik dong ke pengadilan ya kan? Iya, Bener. iya. Kamu ngikutin terus tuh? Aku sih kalau ngikutin banget nggak terlalu ngikutin karena setelah pulang ke rumah kan aku serahin ke keluarga. Oke. Karena kan aku cuma nganter aja terus yaudah aku serahin ke keluarga terus aku serahin juga ke pengacara kan. Nah jadi aku cuman ikut jadi saksi Saksi waktu di pengadilan. di pengadilan. Oke, Nah itu kita tapi online, sidang online. Oh, sidangnya online semua? Iya. Iya. Enggak sih kalau maksudnya di Surabaya sidang cuman aku ikutnya sidang online karena aku nggak bisa datang. Oh, sidangnya di Surabaya, Iya, tapi aku kamu nggak bisa hadirnya datang. secara online. Iya. Oke. Jadi kan waktu itu ibu lagi sakit, nenekku lagi sakit nih, Ya, nggak bisa kondisi. datang. Ya kondisinya pokoknya tidak sangat memungkinkan untuk dibawa ke sana. Oke, berarti kronologi nanti aku sama Mas Dimas ya. Iya, Dia yang ngikut terus ya. Iya. Iya. Bapak dijadikan saksi juga nggak? Enggak, cuma Nggak aku ya? sama ibu aja soalnya Sama yang ibu aja datang gitu. melapor dan yang bikin BAP. Oh, ibu juga dijadikan Iya, saksi. kita waktu Oke. itu ibu masih ada. Oke. Putusan keluar. Deng. Kaget semua. Kaget. Iya. Karena di bulan kemarin aku masih dapat info tuh yang 12 tahun itu, Mas. Iya kan? Yang dituntut. Iya, 12 tahun kan? Iya. Nah, waktu sebelum putusan keluar kamu berpikirnya pribadi ya? Iya, pribadi. Asumsi kamu, wah ini pasti kena hukum sekian tahun nih. Iya. Kamu berapa tahun waktu itu pikir? Aku sih, ya maksudnya kan sempat ada yang nanya juga, kamu yakin gak sih? Aku bilang, sebenarnya aku nggak yakin, tapi ya aku bismillah aja. Gimana, aku ikutin alurnya sampai mana gitu. Cuman di hati kecil aku, ya aku ngelawan siapa sih? Aku bukan siapa-siapa juga. Jadi aku berpikir kayak, nggak akan lama, mungkin 5 tahun lah. Ya ini kan asumsi kamu. Asumsi aku kayak 5 tahun lah. Iya. Nggak mungkin dia sampai berpuluh-puluh tahun gitu kayak, paling 5 tahun lah Oke, gitu. asumsimu 5 Iya, tahun. asumsiku aja gitu. Kalau Kak? Ya 5 atau 7 tahun lah gitu. Iya, kalau Bapak terserah lah ya. Yang penting dihukum gitu Pak ya? Yang penting dihukumi. Oke. Berarti intinya... Walaupun mau misalkan kan kemauannya berat ya misalkan kan yang nggak mungkin lah, nggak mungkin masalahnya gitu kan. Sekarang itu Bapak juga sudah tahu di berita ya, hukum di kita apa gitu. Saya ngerti Pak. Iya. Tapi intinya kan dihukum kan. Yang penting dihukum gitu. Hukumannya apakah 12 tahun, setengahnya, atau sepertiganya, Iya. dihukum gitu kan Hukum, ya. ya. Tiba-tiba, Nggak ada ekspektasi kita bakal dibebasin. Iya. Tiba-tiba deng. Jadi kita tuh maksudnya kayak nggak pernah berpikir bakal lepas gitu aja gitu, enggak. iya. Nanti saya juga mau ngobrol Iya. sama dari sisi hukumnya gitu ya. Karena yang saya dengar, katanya tidak ditemukan bukti penyebab kematiannya karena kekerasan. Itu kalau yang saya dengar. Tapi penyebab kematian daripada almarhumah Dini disebabkan karena Alkohol. alkohol. Bener ya? Iya, iya. Iya. Alkohol. Oke. Kamu pas denger ini ngamuk gak? Aku kesel lah, Mas. Iya, Kan kesel. aku yang pergi. Aku yang ketemu dokter. Aku yang ngobrol sama dokter. Ya kan? Iya, yang tadi kamu cerita Iya, semuanya. hakim iya. kan bukan dokter. Dokter dong harusnya yang lebih tahu. Nah, dokternya dihadirkan nggak? Setahu kamu di pengadilan saat itu segala macam Dihadirkan. autopsi. itu? Dihadirkan. Kalau kata Dihadirkan. Mas Dimas tadi Dihadirkan. dihadirkan. Nanti aku coba tanya Iya, ya oke. Mas Dimas ya. Dihadirkan. Nah, waktu proses pengadilan ini dari awal pelaporan ada nggak usaha negosiasi dari keluarganya? Apalagi udah masuk pengadilan lah, pengadilan ya, negosiasi kayak ngubungin kalian. Nggak ada sih. Nggak ada Nggak ya? Nggak ada. Nggak ada ancaman, tidak ada. Nggak ada. Aman semuanya. Aman sih, Alhamdulillah aman. aman. Aman ya. Ya, keluarga kita menjalani hidup yang ya udah ikutin alur aja. Oke, sebelum saya ke Pak Dimas untuk bicarakan kronologi lebih jauh, ini ada pertanyaan nih dari netizen. Almarhum ini merantau sudah berapa lama? Dari umur anaknya aja 12 tahunan. Oh, udah 12 tahun ya. Dia merantau ke Jakarta ya. Jadi dia Surabaya. Surabaya ya. Surabaya. 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 Jadi perginya tuh sekitar anaknya tuh Desta sekitar 4 atau 6 bulanan. 6 bulan. 6 bulanan. Oh, 6 bulanan Dia anaknya pergi ini kerja. pergi. Katanya ini ya, buat bantu keluarga juga ya, Iya. betul ya. Jadi kayak semacam tulang punggung juga, bantu Iya. keluarga gitu. Karena kan yang terakhir ketemu aja aku. Face to face ketemu, aku samperin ke Surabaya. Dia sempat ketemu. Makanya aku yang pergi ke Surabaya karena sebelumnya aku udah pernah ke sana. Udah tahu. Iya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari netizen. Almarhum sering kirim uang nggak katanya? Sering. Sering sih. Sering ya? Iya. Buat bantu ke rumah ya? Terutama buat anaknya aja sih. Jadi kayak buat mama, buat almarhum mama sama anaknya aja gitu. Hmm.
Nah sekarang kan udah nggak ada almarhum tuh. Iya. Anak gimana ya? Nah, biayanya? itu yang jadi pikiran saya. Kayak awalnya kan kalau misalkan almarhum mama masih ada, kadang ada sedikit dari aku. Aku kan kerja ya. Bantu-bantu lah. Bantu-bantu ya. dari aku, kadang dari ibu. Cuman kan waktu itu ibu udah nggak kerja karena sakit. Bapak kadang kerja cuman punya sendiri gitu. Serabut. Iya. Serabutan lah gitu, nggak punya orang. Terus kadang kalau misalkan lagi punya uang suka minta ke almarhum Mbak Dini gitu, suka kayak Mama ini kan manggil ke nenekku, ke mamaku kan bukan nenek ya, mama juga gitu. Ini mama nggak punya uang gitu, kirim transfer gitu. Jadi kalau misalkan almarhum Mbak Dini nggak punya uang, baru sama neneknya. Kalau nggak sama aku, gitu kayak gantian gitu. Terus kayak waktu sekarang neneknya udah nggak ada, ibunya nggak ada. Sekarang cuman aku ini sih Bahu-membahu sama kakak-kakaknya. Iya. Ya sebisanya aja. Gitu. Sebisanya. Dan alhamdulillahnya tuh ada gitu, selalu ada bantuan dari Mas Dimas, terutama buat Desta. Pengacara satu ini bantu-bantu. Wow. Wah, Karena aneh kalau banget sih. karena kalau aku nggak ada Mas Dimas juga, aku nggak tahu ya harus kayak gimana sekarang. Apalagi kan aku sama kakak-kakakku yang lain udah pada punya keluarga masing-masing. Gimana ya aku bilangnya, kasihanlah Desta gitu, kayak kedepannya dia bakal gimana pendidikannya Dari gitu. awal kejadian itu Pak Dimas yang ngasih. Pak Dimas. Yang ngasih ke rumah itu dari pas kuburannya, pas tahlilannya gitu ya. Nggak dibayar itu pengacara. Enggak. Nggak, Malah ngasih kalian. Belum Iya. mungkin gitu. sukarela. Belum mungkin kalau ada milik mungkin. Iya. Cuma kecewa nggak dengan pengacaranya nih? Maksudnya kan hitungannya kan kalah ya. Enggak. Nggak ya? Dia juga berusaha, Bapak mendoain lah, mendoakan. Mungkin ini kan itu jalur salah itu mungkin. Mungkin jalur salah. Kalau ya. jalur salah, kalau orang Mungkin salah jalur itu salah. mungkin nggak dapat ridho Allah. Tapi pengen ini nggak? Aju banding dari kalian Mau, keluarga. Pasti. pasti. Udah ada pembicaraan ke sana belum, Udah sama Mas Dimas. Mas Dimas? Udah disiapin. Udah disiapin berkas-berkasnya gitu. Iya. Tapi berat ya. Berat lah. Berat. Iya. Banget. Saya juga bingung loh, karena di sosial media di awal kasus ini kasus kan cukup gede ya. Iya. Cuma naiknya susah. Aneh loh. Iya. Aku Bener, juga ngerasa ngerasa gitu kan? sih. Iya. Saya ngerasa soalnya. Iya, aku Karena juga saya kan, ngerasa gitu. kamu juga ngerasa. Saya tanya sama semua teman-teman saya yang pinter-pinter, kok susah ya kasus ini naik? Saya bilang, susah banget gitu. Iya, loh. karena kan kebetulan aku juga mantau terus ya Mas di online gitu. Aku juga ngerasa gitu sih, kayak di awal-awal kayak kenapa ya cuman sebentar aja. Iya. Terus nggak se-booming yang wow banget gitu, nggak. Apa praduga kita doang Tapi gitu beda kan? sama yang sekarang. Tapi kan ini praduga saja Iya. ya. Aku aja sampai ini Mas, kena mental. Kena mental juga? Kena mental aku Mas. Aku ada karena kan ya banyak telepon masuk yang aku nggak tahu itu siapa. Yang Kamu aku masuk nggak tahu siapa? kan dari mulai aku pergi sampai aku nyampe rumah habis selesai penguburan tuh masih banyak yang nelpon. Intinya nelfon-nelfon. nggak aku angkat Mas. Aku kena mental aku bilang. Oh iya, tapi nggak ada yang keangkat sama sekali. Nggak ada yang aku angkat. Aku tuh cuma balesin ya keluarga aku yang aku kenalkan aja. Sisanya nggak aku angkat karena setakut itu. Ada pesan nggak masuk? Pesan masuk ke baca gitu? Pesan ada mungkin, cuman nggak aku yang baca banget sih. Paling kayak ini siapa nggak tahu, nggak kenal, nggak mau buka. Karena itu aku yang bener-bener udah nggak ngerti. Buka sosmed aku takut Iya, paham. gitu. Kayak buka handphone aku takut gitu. Aku ada di posisi itu sih. Saya bisa paham sih kalau masalah kayak begitu ya. Karena kan banyak dugaan dan isu di luar sana ya. Tapi dugaan dan isu itu sudah kamu cek belum kebenarannya? Belum. Vika udah ngecek belum kebenarannya? Belum juga ya? Nggak berani ngomong. Nggak seberani itu sih. Nggak Mas. seberani itu. Karena kita tahu lawan kita tuh siapa. Tahu gitu. ya, Iya. tapi simpan buat diri sendiri aja Iya. gitu. Kita cuma mengandalkan ya kalau misalkan Allah kasih jalan, kasih dilancarkan. Kalau enggak, ya udah kita cuma bisa berdoa setiap harinya. Kita cuma bisa ngandelin doa, soalnya sama hakimnya aja udah nggak adil. Padahal Gimana hakim kita tahta mau? tertinggi. Ya gimana kita mau? Kan katanya hakim itu titipan Tuhan, harus adil gitu kan. Terus kalau hakimnya nggak adil, kita harus berharap sama siapa lagi, Bang? Oke, sebelum saya ke Pak Dimas untuk nutup, ada nggak pengen disampaikan mungkin Bapak gitu ya, dengan kondisi ini, terutama kepada negara ini, dengan apa yang Bapak alami gitu. Siapa tahu Pak Jokowi nonton, ya kan? Ya mudah-mudahan aja lah sama
apa Bapak Jokowi atau misalkan pejabat Kemenhukam. tertinggi ya, kayak Mahfud MD atau gimana gitu, semuanya lah mohon dukungannya. Soalnya ini yang dihianati itu orang kecil semacam Bapak ya. Kalau mau mengkhianati jangan sama keluarga Bapak yang tidak mampu lah. Begitu aja, mohon dukungannya, mohon pertolongannya dari semuanya, media-media semuanya. Amin. Gitu aja. Semoga ya. Ya semoga aja lah. Iya. Kalau Vika ada yang pengen disampaikan nggak kepada Onal? Aku udah nggak bisa berkata-kata ya. Ya pokoknya sering aku bilang dari kemarin ke teman-teman, ke keluarga, kalau kamu mau bebas ini minimal sama aku lintas balik. Aku selalu bilang kayak gitu. Karena aku udah bener-bener geram gitu, udah bener-bener sakit hati, sedih, kacau lah gitu. Sekarang dia enak-enaknya bebas, terus denger-denger dia mau keluar negeri lah gitu. Kayak lo mau kabur gitu aja gitu. Terus kakak aku gimana yang udah meninggal, bahkan mama aja udah meninggal, itu anaknya gimana? Aku bener-bener udah emosi ya, jadi aku nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi aku kalau misalkan mau bebas, kalau mau impas ya udah sini sama-sama aku bunuh aja. Aku bebas, yang ngebunuh, dia juga bebas gitu yang ngebunuh. Ngerti Udah, aku. ya gitu aja sih. Emosimu sebegitu ya, ya. emosi. Paham aku ya. Bener. Apalagi kamu sadar kalau kalian orang kecil, Betul. segala macam. Itu yang bikin kalian merasa Iya, lebih gitu. Ya miris, itu. Iya siap. Apa boleh buat nih Pak ya. Iya. Kalau orang kecil ya cuman Paham. kesal gitu. Paham Kesel saya. aja. Saya pernah jadi orang kecil juga kok. Pak, ya. Saya juga bisa ngerasain kondisi kita terbatas terhadap apa yang ada kan ya. Betul. Cuman berdoa. Iya. Kik, untuk menutup dari Kiki, dari overall kamu kan yang ngikutin dari awal sampai akhirnya kayak begini. Ada nggak yang pengen kamu sampaikan entah kepada Ronald atau kepada Hakim atau kepada siapa? Iya, kalau ke Onal sih kayaknya aku udah gak punya kata-kata apa-apa lagi ya. Pastinya udah sebenci itu, sekesel itu gitu kan. Cuman mungkin ke pemerintah ya, tolong diperiksa lagi gitu ya hakimnya, terus ke komisi-komisi yang terkait lah ya. Biar kita sebagai rakyat kecil nih nggak takut buat ngelapor sesuatu masalah atau kejadian. Karena dari masalah ini yang besar aja kayaknya nggak jadi apa-apa gitu ya. Jadi mungkin rakyat-rakyat juga setelah kejadian ini jadi males buat lapor-lapor. Dan takut. Dan takut. Iya. Iya. Menyuarakan kebenaran gitu. Iya, paham. Kayak gitu sih. Ya, ini jadi acuan sih sebenarnya. Makasih banyak ya. Aku ngobrol sama ini Pak Dimas pengacara sebentar ya. Itu aja Pak, sehat-sehat ya Pak ya. Kira-kira mungkin nggak Ronald ini tidak bersalah sesuai dengan putusan hakim? Dari pandangan hukum lo? Dari serangkaian bukti, fakta, rekonstruksi, Yes. kondisi jasad, Yes. mustahil. Mustahil. Oke. Keputusan hakim saat itu isinya apa? Keputusan hakim, segala pertimbangannya, itu kontradiktif dengan segala bukti, segala saksi, dan segala fakta yang ada di persidangan. Coba logikakan buat kita nih orang awam. 1. Tidak ditemukan cukup bukti adanya penganiayaan. Berarti video itu dia tidak masukkan sebagai barang bukti? Masuk. Visum masuk? Masuk. Saksi. Saksi masuk? Masuk. Tapi keluar statement itu? Ya, pertimbangan itu. Penganiayaan itu kayak gimana maksud dia yang penganiayaan versinya hakim saat itu apa ya? Kalau yang lu tangkap ya, kayak gimana penganiayaan versi hakim saat itu yang lu tangkap apa jadinya? Penganiayaan versi hakim kalau menurut saya ini. Iya, yang lu tangkap. Ya, memutus orang bebas terhadap orang yang menganiaya orang itu penganiayaan itu. Oke, agak dark ya. Oke, itu satu ya. Oke, logika kedua tadi, apalagi? Yang lu tangkap? pertama itu. Terus yang kedua, meninggal karena alkohol dan sakit lambung. Pertanyaan ya, apakah memang pada saat visum itu ditemukan ada kandungan alkohol di dalam tubuh almarhumah? Ada, tapi dalam ambang batas normal. Artinya tidak banyak alkohol itu. Oke. Dan Kalau- tidak menyebabkan kematian. Kalau gue sebagai hakim kan gue akan tanya nih Iya. kepada dokter yang visum. Forensik. Mungkinkah ini alkohol ini bisa membuat kematian?
Waktu sidang ditanya. Ditanya pasti kan? Ditanya. Dijawab nggak sama dokter ya? Dijawab. Jawab apa? Iya, tapi tidak menyebabkan kematian. Oke, iya ada alkohol tapi tidak menyebabkan kematian. Tidak berpotensi menyebabkan kematian. Terus dia bikin putusan kalau matinya karena Alkohol. Oke. Jadi kalau dari semua pertimbangan lu yang lu lihat, ini ke arah mana kejadian ini secara hukum gitu? Yaitu ada salah satu ahli hukum, saya lupa nama beliau. Jadi kemarin sempat berdiskusi saya di salah satu media elektronik ya. Kalau versi dari beliau, jadi hakim dalam mempertimbangkan atau memutus perkara itu harus mengarahkan pada ruang yang terang. Oke. Jangan hakim itu mengambil ruang yang gelap terhadap suatu peristiwa. Iya. Kalau Bang Densu tadi nanya, ini ke arah mana? Iya. Ini ke arah yang gelap tadi itu. Kalau lu lihat tendensi itu, kenapa hakim mengarah ke sana, Pak? Kalau bicara soal tendensi, Bang, dari awal persidangan sampai akhir persidangan, saya melihat dan saya menilai pemikiran hakim ini sama dengan pemikiran dari kuasa hukum terdakwa. Oke. Yaitu, saya sudah aneh di situ. Tapi dari penuntut umum aman. Dari penuntut umum aman. Berarti bukti-bukti yang dihadirkan dari video segala macam itu buat hakim, wah ini tidak menyebabkan kematian gitu maksudnya ya, Iya. secara harfiahnya gitu. Iya. Nah sekarang dengan kondisi kayak begini kan, tadinya tuntutannya berapa tahun? 12 tahun 12 dan tahun? restitusi. 12 tahun. Plus restitusi pengembalian hak kerugian korban sekitar 260 juta. Oke. Itu yang dituntut sama penuntut umum. Iya. Keluar putusan? Bebas. Nggak ada satupun hukuman maksudnya? Tidak restitusi? ada satu hukuman pun dan semua barang milik daripada terdakwa yang seharusnya sebagai pengganti restitusi dikembalikan. Kerugian? Dia ada. Ya arahnya ya saya mendapat kabar kan, mendapat informasi dari berbagai teman kan, arahnya kan setelah keluar ini kan mau keluar negeri infonya terdakwa. Ya infonya kan. Ya mungkin arahnya ke sana, ingin agar terdakwa ini keluar negeri. Oke, ini kan dugaan ya. Nah, ini kan selama jalanin kasus ini, bro, lu sebagai pengacara pasti dong ada kemungkinan di approach, ada pendekatan dari pihak kuasa hukumnya mereka, dari keluarganya dan lain. Apakah itu ada terjadi? Saya tidak bisa mengatakan itu ada atau tidak ada. Oke. Tapi saya melihat potensinya ada. Potensinya ada. Gejalanya ada. Gejalanya ada. Tapi tidak bikin lu was-was. Was-was lah. Was-was. Dari awal aku udah was-was. Gue kasihan sama lu, cuy. Bener, ini kalau gua mengevaluasi gue kasihan. Gue dengar-dengar, makasih banyak lo, lu udah bantu mereka lo, bro. Maksudnya tadi ngobrol kan, gue nggak nyangka gitu. Lu bantu mereka, lu juga nggak dibayar. Tapi kan untuk seorang pengacara ini kan adalah posisi yang menjadi pertanyaan buat gua. Lu menjadi pengacara dengan hadir di ruang publik, satu, exposure pasti dapat, oke? Yang kedua, lu juga kan butuh sesuatu dalam bentuk material, tapi itu kan nggak lu ambil. Tapi ancaman dan resiko yang lu hadapin itu kan gede, bro. Iya. Worth it-nya? Prinsip hidup sih, Bang. Prinsipnya gimana? Hidup cuma sekali. Sekali hidup harus berarti. Jadi lu mau bikin history. Iya. Akan banding? Kasasi, sudah kasasi jaksa. Lu udah masukin? JPU sudah kami dorong untuk memasukkan kasasi dan itu direspon langsung baik oleh Kejari Surabaya, Kejati Jawa Timur dan Kapus Pen Kajagung pun juga memerintahkan untuk segera eksekusi kasasi. Oke. Kami siap mengawal itu. Oke. Tapi yang lu anggap dari proses kemarin secara mungkin media publikasi, secara mungkin kinerja orang-orang yang ada di dalam persidangan, apa yang kurang? Tidak ada yang kurang. Tidak ada. Yang ada sih satu yang kurang, Bang. Ini menurut saya. 3 majelis itu kurang masuk akal.
Itu lu nggak bisa apa-apain dong? Nggak bisa. Nggak bisa dong, Ya, ya itu kan? kekurangan yang tidak bisa saya apa-apakan. Yang masih bisa lu apa-apain masih dalam ranah lu nih, gue bisa ngelakuin sesuatu nih untuk ini kan mau naik kan? Iya. Iya, apa yang lu Iya. butuhkan? Kami sudah mempersiapkan laporan di Komisi Yudisial dan Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung. Kami harap itu nanti menjadi sebuah koreksi dan penindakan jika memang ditemukan adanya suatu tindakan yang melawan hukum dari 3 hakim ini. 3 majelis hakim. Ya. Dan kami minta ini menjadi sebuah pelajaran, sebuah hal terakhir di Indonesia agar tidak ada lagi hakim-hakim yang menyalahkan menyalahkan kewenangannya. Kewenangannya ya. Ya, Panjang ya berarti ini jalan cerita ya masih ya? panjang. Iya, cuman lu tahu kan waktu pertama kali gue coba untuk mengangkat hal ini, gue melihat tendensi, tadi gue juga udah bilang, kok agak susah naik ya? Iya. Secara media juga kok agak berat ya? Ini siapa ya? Tadi lu sih kasih gue sedikit bocoran ya? Iya agak serem-serem juga sih denger dari bocoran dia. Lu gak mau kasih tahu bocorannya di sini ya? Gak mau ya? Jangan. Janganlah ya. Menjaga privasi orang ya. Kita hadapi lah. Oke. Jadi poin-poin itu tadi udah jelas ya. Siap. Oke, ada lagi nggak yang ingin lu sampaikan ke masyarakat dengan lu bisa hadir di sini dan juga tadi keluarga untuk menutup? Ya, dalam sebuah proses kita menegakkan kebenaran, itu sama seperti kita tidak akan pernah bisa merubah malam menjadi pagi Ya, tanpa adanya suatu proses dan ketentuan dari Tuhan. ya, Jadi jangan takut kalau menegakkan kebenaran. ya, Sampaikan siapapun lawanmu, ya. bagaimanapun sulitnya, hadapi. Karena kebenaran akan menemukan jalannya. Gue suka banget. Kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri. Itu very good quote sih. Gue masih percaya itu sampai sekarang. Walaupun kadang-kadang, ya kita akan berbentur dengan kondisi kan ya. Siap. Nah, feeling lu bagaimana dengan naik ke kasasi ini segala macem? Lebih better nggak nih dengan kondisi yang kemarin? Dengan bertemu Mas Denny Sumargo lagi, dengan kawalan dari jutaan masyarakat di Indonesia, dari perhatian seluruh pejabat-pejabat, saya harap majelis hakim di tingkat kasasi bisa memberikan putusan yang maksimal dan semaksimal mungkin setinggi-tingginya dan memberikan hak-hak kepada anak almarhum korban. Itu aja poin lu ya. Itu aja. Ini kan gue mengambil pemikiran, kalau lu naik kasasi ternyata hukumannya terbukti dari bukti-bukti yang ada, dia kena hukuman lah ya. Kan jadi pertanyaan dong yang kemarin ya. Siap. Kena dong. Secara etik, secara perilaku, jika memang itu ditemukan adanya peristiwa yang melawan kode etik hakim, ya, makanya kami siapkan laporan di Badan Pengawasan Hakim dan KY. Tapi harus dilaporkan kan? Harus dilaporkan. Kalau tidak dilaporkan tidak bisa diapa-apain. Kemarin dari komisional KY, dari ketua KY menyatakan ada inisiatif untuk melakukan pemeriksaan. Ya kita lihat apakah memang mereka benar-benar punya inisiatif atau tidak. Oke, tapi tetap harus dikawal sih. Tetap. Iya sih, aduh. Gue kadang-kadang tuh kalau ngangkat satu kasus tuh dilemanya adalah masyarakat ngawalnya sejauh mana ya. Kadang-kadang ini tiba-tiba lagi rame yang ini pada belok, ngerti kan sih? Iya sih. Oke, itu aja berarti ya. Ada lagi yang lo pengen sampaikan buat kita tutup? Ya. Itu aja cukup. Itu cukup. Ya? Ingat selalu apapun yang terjadi, mau selemah apapun lo, ingat kata-kata Bapak Dimas tadi. Kebenaran akan menemukan jalannya karena Tuhan di atas segalanya.